Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu sama gue lagi. Kali ini gue pengen adu ganteng antara mobil gue si Toyota Yaris dan mobil sahabat gue Honda Jazz. Untuk tahunnya ya sama-sama tahun jadul lah. Ini 2009 dan ini 2007. Jadi gue pengen pastiin kira-kira yang paling worth it tuh kalau untuk beli mobil second, lu pilih yang mana sih? Yaris atau Jazz dengan tahun yang sama-sama udah lumayan lama lah, di atas 10 tahunan atau 10 tahunan umur mobilnya. Diikutin video gue pengen kasih lihat gantengan mana atau lebih worth it yang mana untuk mobil bekasnya. Oke, check this out. Oke sahabat, gue pengen kasih lihat dulu ya di bagian depan muka-muka si mobil ini. Kalau Toyota Yaris sih dia bentuknya agak-agak membulat dan lucu sih bentuknya, dan apalagi ya, pokoknya enak lah dilihatnya. Kalau untuk mobil Toyota Yaris nggak terlalu lancip-lancip, habis itu mobilnya trendy juga kelihatannya, dan gue suka sama semua bagian yang ada di depan ini, termasuk lampunya yang lebar. Dan yang paling unik di sini ada seperti guratan-guratan yang dibuat sengaja, seperti variasi gitulah pokoknya. Tapi ini cuma guratan aja, bukan tempelan asli ya. Habis itu kalau misalkan di Honda Jazz, kalau Honda Jazz lampunya juga gede, terus bentuk wajahnya dia agak-agak lancip gitu ya, agak-agak lancip. Dan perlu diketahui ini gara-gara nongol mobil Toyota Yaris, Jazz yang modelnya seperti ini jadi dibentuk facelift yang lebih keren. Tapi ini gue nggak compare sama yang Jazz berikutnya ya, gue pengen compare sama yang ini aja, atau pengen gue adu ganteng sama mobil Jazz yang ini. Terus di bagian depannya dia lubang udaranya, grillnya kecil ya, lebih kecil dibandingkan Yaris. Habis itu ada logo Honda Jazz-nya, dan tampangnya kayak gini lah, boleh kalian lihat. Beda juga di sini nggak ada fog lamp. Kalau Toyota Yaris ada fog lamp-nya. Kalau menurut gue sih dibandingkan Honda Jazz lebih mendingan si Toyota Yaris sih kalau menurut gue ya, bukannya karena ini mobil gue Toyota Yaris, cuma emang lebih enakan dilihat Yaris lah, makanya gue pilih mobil Yaris belinya, nggak pengen Honda Jazz yang kayak gini. Terus kalau kita lihat dari bagian depannya, gue rasa lebih ganteng si Toyota Yaris. Ya, jujur nggak? Jujur lah. Oke, habis itu gue pengen kasih lihat lagi ke bagian samping. Yuk kita lihat yuk sahabat yuk. Ya oke sahabat, kita mulai dari mobil samping Toyota Yaris gue tahun 2009 ya. Ups, sorry. Kalau di bagian pintu, ini ada semacam list ya di bagian pintunya, dan di bagian bawah pintu ada body kit di depan sama di belakangnya. Habis itu spionnya juga udah ada lampu sennya. Terus untuk remnya depan udah ada disc, tapi belakang masih tromol. Ups, sorry. Dan ada lampu sen di bagian bodi samping mobil depan. Dan habis itu apalagi ya? Oh iya, handle pintunya dia udah seperti ini sahabat ya, udah kelihatan kokoh. Bukan yang dicongkel tapi yang digenggam handle pintunya. Nanti kita lihat punya si Honda Jazz, depan belakang juga sama. Terus untuk tingginya sekitar berapa ya? 100, kalau di ukuran cm mungkin ini sekitar 150 cm lah, atau 160 cm. Nanti gue pastiin, gue catat deh di di deskripsi video. Oke, kalau untuk dari samping kira-kira bentuknya seperti ini, dan bodinya masih tetap membulat-membulat di bagian pintunya. Ada plus list dan body kit sama lampu sen. Kita lihat ke Honda Jazz yuk, kita adu ganteng lagi. Nah oke sahabat, gue udah di bagian samping mobil Honda Jazz. Kalau di bagian pintu ini sama ya, ada list bodinya, cuma bagian bawahnya nggak ada body kit. Di depan sama belakangnya cuma ada spakbor, seperti spakbor atau pelindung air ya. Terus handle pintunya
Ini dia masih sistem yang atau format yang congkel kayak gitu sahabat. Bukan yang digenggam, jadi agak-agak gimana ya. Gitulah pokoknya. Terus lampu sen nggak ada di bagian kaca spion sama di bagian bodi sini. Jadi lampu sen mengandalkan dari bagian lampu utama depan dan belakang stop lampnya. Terus untuk tingginya ini kayaknya lebih pendek daripada mobil Toyota Yaris, dan ban rem depannya menggunakan disc atau cakram, belakang sama masih tromol juga. Dan untuk ukuran ringnya entah kenapa ini kok ringnya 15 ya, ringnya ring 14 ya si Honda Jazz, lebih kecil dari Toyota Yaris. Toyota Yaris ringnya 15 pakai peleknya. Nah gitu sahabat ya, udah kelihatan kan kira-kira seperti ini kalau dari samping. Dan tetap gue sih nggak terlalu suka sih Honda Jazz yang kayak gini, bentuknya agak-agak terlalu zaman dulu banget sih, tapi lumayan lah buat dibeli kalau yang apa namanya suka banget sama Honda Jazz. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Sahabat, gue udah di bagian belakang si Honda Jazz. Ini bagian atasnya ada spoiler. Terus di kaca ada, ini apa ya gue bilangnya, sebutnya cipratan air lah buat si wiper. Dan lampu sennya masih bohlam biasa. Kalau lampu stop lampnya ini kayaknya LED. Terus untuk handle pintu bagasi belakangnya dia ada di sini sahabat nih. Jadi tinggal dipencet aja, klek, kebuka. Nah, kayak gitu. Kelihatannya sih lumayan luas bagasinya. Ya cukuplah buat naruh beberapa galon dan tas koper. Kira-kira seperti ini bagian belakangnya. Dan sekali lagi, bumper si Honda Jazz emang nggak ada body kitan ya. Dia pakainya polos begini aja, cuman dibuat seperti guratan, ada guratan-guratan lah supaya nggak menimbulkan efek flat banget, rata banget kayak gitu. Tipenya IDSI, dan di sini ada logo emblem Jazz. Udah sih kayak gitu aja, belakangnya masih yang simple-simple aja. Oh iya, ada defogger juga di bagian kacanya. Kalau menurut gua belakangnya masih tetap format-format jadul ya. Namanya Honda Jazz keluaran tahun 2007-2008, kira-kira seperti ini. Lalu setelah muncul si Yaris, dia facelift dari Honda Jazz yang ini, dibuat yang agak lebih eye-catchy lagi. Dan pendek banget belakangnya. Gue masih bisa kayak gini. Oke, kita lanjut ke Toyota Yaris, kita lihat. Lalu sahabat, gue udah di bagian belakang mobil Toyota Yaris gue. Ini langsung gue bahas dari bagian spoiler belakangnya. Udah ada lampu stop lampnya juga di Toyota Yaris. Kalau di Honda Jazz tadi kalian bisa lihat kan masih polos ya. Habis itu cipratan airnya atau apa sih gue sebutnya, gue nggak tahu lah, bodo amat lah. Cipratan airnya dia ada di dalam sini ngumpet untuk si wipernya. Bagian kaca ada defogger, dan ini cara ngebuka bagasinya dia pakai tombol seperti ini sahabat, tapi masih pakai kunci juga karena emang bukan keyless. Dibuka kayak gini aja, kelihatan bagasinya jauh lebih kecil sih, kecil. Cuma emang ini kalau si Honda Jazz kan agak dalam ya, kalau ini agak cetek gitu karena ada ban serep di sini dan dilapisin semacam papan. Jadi kelihatan rapih lah. Kayak gitu ya, sahabat. Terus bagian lampunya. Nah, kalau Honda Jazz udah pakai LED di bagian stop lampnya. Kalau Toyota Yaris masih pakai bohlam halogen biasa dia. Kelihatan ya. Tapi yang menarik di bagian bempernya. Bempernya ini udah ada sekali lagi guratan-guratan seperti body kit, dan di sini emang ada body kitnya. Jadi lebih menarik lah dilihat, justru karena hal inilah si Honda Jazz jadi bikin facelift sekali lagi ya. Tapi kalau menurut gua Toyota Yaris lebih eye-catchy sih, lebih enak dilihat, lebih keren lah dibandingkan Honda Jazz yang tahun 2007 atau 2008.
Dan ini dimensi mobil belakangnya, ukurannya tingginya juga lebih tinggi ya. Ini gue nggak bisa nyemplak begini tangan gue, kan pegel kayaknya. Kalau Honda Jazz tadi nyantai aja sekitar segini lah. Terus ya udah kayak gitu. Bagian belakangnya gimana? Menurut lo? Menurut gue sih kalau pilih mobil mendingan beli Toyota Yaris aja yang second. Harganya murah, 90-an ke atas tergantung kondisi atau 100 jutaan ke bawah tergantung kondisi. Sama si Honda Jazz juga harganya. Kita lihat di bagian interior. Yuk. Oke sahabat, gue udah di dalam mobil Honda Jazz. Kalau di bagian ruang kemudinya seperti ini ya, kalian bisa lihat. Untuk setirnya udah palang 3. Dan ini display speedometernya udah keren lah, nyentrik dia. Terus ada lubang AC di sini. Biasa ya, ada 4 lubang AC, kiri kanan dan di tengah. Ini buat mengatur suhu AC. Dan persnelingnya, handle rem udah lumayan bagus sih dia. Lebih keren dari Toyota Yaris. Modelnya dia emang lurus seperti ini ya kalau Honda. Oke, lalu ada laci penyimpanan, lumayan luas juga. Lumayan gede walaupun nggak sebanyak Toyota Yaris. Di sini juga ada. Di bagian pintu juga ada tempat penyimpanan. Nah, kalau di Honda Jazz ini bahannya hampir mirip-mirip sama Toyota Yaris. Ada bahan fabriknya. Lalu ada bahan plastiknya. Di sini ada tombol-tombol pengaturan pintu dan jendela. Terus ada tempat penyimpanan botol, air, recehan, koin, dan handle. Pintunya dia udah bagus ya. Kira-kira seperti ini sahabat. Bagian dalamnya di ruang kemudi depan. Jadi ya lumayan oke lah si Honda Jazz ini. Dan untuk posisi duduknya sih gue ngerasa nyaman juga, sama mirip-mirip lah sama Toyota Yaris. Oke, kita lihat ke Toyota Yaris gue ya. Nah, halo sahabat. Gue udah di dalam mobil Toyota Yaris dan bentuknya seperti ini untuk di ruang kemudinya. Bedanya sama si Honda Jazz, kalau display speedometernya, panel speedometernya dia ada tepat di tengah-tengah setir ya. Kalau Toyota Yaris adanya di sini dia, panel speedometernya. Ada di posisi tengah bodi mobil gitu. Lalu untuk desain atau bentuk head unitnya seperti ini, beda ya sama Honda Jazz. Lalu tuas rem tangan dan persnelingnya seperti itu juga beda. Dan ini bahan fabriknya nggak pelit ya. Banyak dia, full dari ujung sampai ke ujung. Terus handle pintunya di sini untuk bukanya ada kantong buat, bukan kantong sih, tempat buat naruh koin. Di sini juga ya ada tempat buat penyimpanan lah. Lalu yang unik lagi ini Toyota Yaris itu banyak banget lacinya, laci penyimpanannya. Tuh. Nah, kan banyak. Sorry nih gambarnya kalau misalkan agak gelap dan nggak terlalu terang. Jadi banyak kantong-kantongnya atau poketnya tuh, di sini ada lagi. Ya, kalian bisa lihat. Ya, seperti inilah kira-kira perbedaannya antara Honda Jazz dan Toyota Yaris. Untuk bagian setirnya udah palang 3. Dan ruang kemudinya seperti ini, menurut gue sih nyaman lah. Gue suka lah sama Toyota Yaris. Makanya setelah gue compare, waktu gue beli di dealer gitu ya, mobil second, gue bandingin sama Honda Jazz yang tahun tersebut, gue pilihnya yang Yaris aja, lebih enak. Oke, kita ke bagian belakang. Oke sahabat, gue mau masuk ke dalamnya nih, mobil Honda Jazz. Wis, sempit. Nah, ups, gile, agak kecil nih pintunya. Terus ininya juga kayaknya udah kendor gitu ya, dia cepet kendor atau gimana sih.
Jadi kalau gua lepas gini nutup sendiri. Tuh. Nutup sendiri nih, sorry gua tahan aja. Bisa kalian lihat ini ukuran kursinya lumayan kecil ya, sempit ya. Jaraknya masih ada space lah karena ini emang agak didorong ke belakang. Terus bagian atapnya gua hampir mentok sih. Gua hampir mentok dan tapi nyaman sih, enak. Buat duduk ya oke lah, buat kayak gini-gini, buat begini-gini juga tuh bebas aja lo mau duduk gimana. Cuma ruang di bagian belakang emang gua akuin ini lebih kecil sih daripada Toyota Yaris. Sekali lagi ya lebih baik Yaris lah daripada Honda Jazz ini. Nih sekarang gua kasih tahu kalau misalkan mobil Toyota Yaris gua duduknya enak banget sih, pas banget dan agak lega ya. Kalian bisa ngelihat di mobil Honda Jazz tadi agak terlalu sempit dan bisa diperhatikan juga pintunya nggak nutup sendiri. Gue tahan kayak gini aja, oke, masih lumayan lah. Sekali lagi ini tahun 2009 Honda Jazz 2007 atau 2008. Terus untuk space kakinya masih agak jauh dan di bagian atapnya ini juga masih ada jarak. Senderannya enak dan kursinya lebih tinggi dari bagian bawah ke atasnya, lebih tinggi, jadi posisi nekuk duduknya tuh lebih enak lah ya. Gue mau kakinya kayak gini juga masih enak lah, terus gini juga terserah lu aja gitu. Terus kursinya busanya lumayan empuk. Tadi si Honda Jazz sorry agak keras-keras dikit, jadi sekali lagi untuk di bagian belakang ya lebih mendingan Toyota Yaris daripada Honda Jazz. Oke, kita sekarang ke bagian mesin dan gue pengen kasih kesimpulan di akhir video. Yuk. Oke, suara mesinnya kayak gini sahabat, dan komponen-komponen mesinnya yang ada di mobil Honda Jazz kalian bisa lihat ya, padat banget dan kelihatannya sempit banget. Kita bisa lihat dan perhatikan. Oke, gue sekarang ke Toyota Yaris. Nah, sekarang kita bisa lihat, kalian perhatikan di bagian ruang mesin Toyota Yaris, ini masih ada space jauh dan kelihatannya lega gitu ya. Ruang mesinnya memang Honda Jazz lebih sempit ruang mesinnya, dan ini suara mesin dan komponen-komponen yang ada di bagian mesin Toyota Yaris seperti ini sahabat. Oke, sekarang kita kesimpulan ya. Oke sahabat, gue udah di dalam ruang kemudi Honda Jazz. Kesimpulannya untuk Honda Jazz, kalau secara interior oke, enak dan lumayan bagus, tapi tetap masih lebih unggul si Toyota Yaris ya kalau menurut gua. Dan AC dingin, ruang kemudi enak, terus posisi setir nyaman, terus bagian tempat duduknya depan belakang juga cukup, walaupun gua nggak terlalu, menurut gua nggak terlalu luas, tapi nyaman. Dan spesifikasi lainnya, eksterior dan interiornya menurut gua masih lebih enak si Toyota Yaris yang 2009 yang gue punya. Ini 2007-2008 kurang begitu enak sih kalau menurut gua. Tapi secara keseluruhan, kalau misalkan kalian memang suka dengan Honda Jazz yang seperti ini, nggak masalah dibeli dengan harga yang cocok ya. Oke, kesimpulan yang berikutnya, gue pengen ke Toyota Yaris. Yuk diikutin lagi. Oke sahabat, gue udah ada di mobil gue Toyota Yaris, dan gue nggak tahu kenapa ngerasa nyaman aja pada saat gue duduk di ruang kemudi Toyota Yaris. Dan emang secara apa ya, secara umur atau usia mobil ini lebih muda tahunnya dibandingkan dengan Honda Jazz. Tapi ini apa namanya ya, nggak terlalu jauh sih. Jazz 2007-2008, ini 2009. Jadi menurut gua ini tetap lebih enak, walaupun harus kita maklumi ini mobil dengan tahun yang lebih muda dibandingkan dengan apa namanya Honda Jazz. Tapi so far sih
Honda Jazz oke, dan ini juga jauh lebih oke, gitu sahabat. Terus kesimpulannya, ini AC masih dingin, perawatannya murah, terus mobilnya irit juga, sama-sama irit lah, 1:10 atau 1:11 untuk konsumsi BBM-nya antara Honda Jazz dan Toyota Yaris. Untuk pastinya gue nggak terlalu tahu karena emang gue belum pernah coba banget secara pasti konsumsi BBM-nya. Tapi di mobil Toyota Yaris ini gue ngerasa lebih nyaman, lebih oke, lebih asik, lebih eye-catchy, pokoknya lebih semuanya lebih unggul dibandingkan Honda Jazz yang gue review juga hari ini. Oke sahabat, jadi gitu ya. Kalau kalian yang suka sama Honda ya pilih Honda Jazz. Kalau yang senang sama Toyota Yaris ya pasti pilihnya Toyota Yaris gitu sahabat. Oke, menurut gue poinnya adalah kalau budgetnya sesuai, ya mendingan ambil mobil yang lebih muda tahunnya gitu. Termasuk gue, pada saat gue mau beli Toyota Yaris, gue komparasi dulu. Gue dudukin, gue nyalain mesin mobilnya, terus gue lihat sudut-sudut semua mobilnya, dan akhirnya pilihan gue jatuh ke Toyota Yaris. Dan emang Toyota Yaris mobil yang fun to drive buat dipakai sehari-hari gitu sahabat. Oke, sampai di sini aja video gue. Sampai ketemu lagi dengan gue di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye sahabat.